Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot di Sora Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu kamu harus tahu ya, kamu harus tahu dia ya memantau kamu dalam diamnya. Kamu harus tahu dia memantau kamu dalam diamnya. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram kalau energinya mau terfokuskan hanya untuk kamu, khususnya untuk yang sering berkomentar, "Kak, tapi sampai saat ini masih begini, masih begitu, masih begonoh." Nah, daripada pusing, kalau kamu mau yang tepat-tepat aja, silakan pembacaan pribadi. Namanya umum, harus pintar-pintar mengambil dan melihat posisinya. Oke, kita lihat dulu ada energi seperti apa. Yang pertama, yang ternyata memantau kamu dalam diamnya adalah seseorang yang ternyata masih punya passion atau masih punya hasrat yang sangat kuat ke kamu. Kalau ngomongin namanya hasrat, itu namanya keinginan diri, baik secara energi ya, secara pikiran maupun secara perasaan maupun secara fisik ya. Jadi dia masih ada gairah sama kamu, teman-teman. Masih ada perasaan yang membara ya, menginginkan mungkin tubuh kamu, menginginkan jiwa kamu, menginginkan juga mungkin hati kamu, teman-teman ya. Tapi kunci utamanya masih ada passion, masih ada hasrat ya. Lalu yang kedua ada trap ya, teman-teman. Mungkin sekali ya, sepertinya yang Sora tangkap, orang ini itu hanya berani memantau kamu dari kejauhan karena mungkin saat ini dia dalam situasi yang terperangkap, teman-teman ya. Dia mungkin dalam situasi yang masih terkungkung, mungkin rintangan atau masalah atau halangan ya, teman-teman, untuk membuat dia mungkin ya belum ada pergerakan yang bisa dilakukan ke kamu, atau dia juga mungkin dalam situasi stagnan ya, teman-teman. Sehingga di sini begitu banyak sekali kebingungan karena situasi dia mungkin belum bisa bergerak ya, mungkin dia ada tanggung jawab, dia ada masalah, mungkin ada tanggung jawab secara finansial, mungkin juga ada situasi di mana dia harus mengurus keluarganya, atau dia harus menyelesaikan masalah dengan kehidupan dia sendiri ya, teman-teman. Sehingga kalau Sora lihat di sini, orang ini juga merasa energinya penuh dengan kebingungan, penuh dengan kebimbangan. Kamu juga mungkin bingung ya, dengan apa sih yang sebenarnya orang ini mau, atau bagaimana sebenarnya perasaan dia ke kamu. Namun, secara sparks atau ada letupan-letupan asmara di antara kalian masih sangat kuat. Jadi ini jelas ya, energinya secara chemistry itu sangat kuat. Makanya dia masih memantau kamu di dalam diamnya, walaupun dan dia memilih diam karena memang situasinya selain terperangkap, situasinya masih belum jelas, penuh dengan kebingungan. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini masih banyak banget ya hal-hal rahasia-rahasia besar atau masalah-masalah dia atau aspek hidupnya dia yang mungkin kamu belum tahu ya, teman-teman. Secara mendalam, mungkin ada hal-hal yang belum kamu tahu. Kenapa sih dia juga memantau kamu, teman-teman, dari kejauhan? Karena secara intuisi batin dia itu seperti selalu membisikkan sama dia dan selalu mendorong sama dia, mendorong hatinya dia untuk mau tahu keadaan kamu, mau tahu gimana keadaan kamu, situasi kamu, ada energi rindu, energi kangen sebenarnya ya. Dan semakin hari perasaan itu semakin kuat, tumbuh semakin besar ya, kangen sama kamu, rindu, mau tahu sama situasi kamu ya. Dan memang mungkin sekali secara energi kamu adalah orang yang berkontribusi membuat dia banyak berkembang ya, banyak bertumbuh secara emosional, secara psikologi, secara pikiran ya. Dan kalian punya energi mirroring, jadi mungkin ada kesamaan di antara kalian. Mungkin keras kepalanya sama, mungkin kesukaannya sama, mungkin ada trauma yang sama, mungkin ada hal-hal yang kalian gak suka satu sama yang lain, halnya sama. Situasi di antara kalian memang cenderung naik turun ya, ada break up,
make up ya. Jadi artinya mungkin saja yang menjadi salah satu masalah utama adalah situasi yang cenderung jauh dekat, putus nyambung ya, on off itu sangat mungkin ya. Jadi kayak udahan diem-dieman nanti deket lagi, atau silent treatment gitu ya, atau putus habis itu udahan ya. Dan sekarang saat ini mungkin banget ada batasan ya. Karena ada situasi dia yang terperangkap, makanya sekarang kalau Sora lihat di sini mungkin ada energi di mana kalian sedang terbatas ya, teman-teman. Secara komunikasi, mungkin secara perasaan atau secara banyak hal dia itu cukup terbatas situasinya untuk berkomunikasi atau mungkin berhubungan sama kamu ya. Terbatas secara fisik ataupun secara energi dengan adanya masalah. Kita coba mau lihat ya, apa yang mungkin menjadi isu dalam hubungan ini. Oke, apa yang menjadi isu? Yang pertama adalah energi kesabaran. Mungkin sekali di sini kamu telah lama bersabar, kamu telah lama menunggu, kamu telah berusaha mentoleransi segalanya untuk dia ya, teman-teman. Namun ini bisa saja hubungan itu tetap saja membingungkan, tetap saja nggak arahnya kemana-mana gitu ya. Padahal kamu sudah berusaha bersabar untuk mengerti ya situasi dan keadaannya. Namun seperti itu sia-sia gitu ya. Karena kamu mungkin udah, kesabaran ini juga mungkin ngomongin soal kesalahan-kesalahan dia sama kamu, sudah begitu banyak kamu toleransi dan kamu maafkan. Tapi masalahnya masih ada masalah lagi yang datang ya. Dan orang ini suka ngilang ya, they'll be back. Dia suka ngilang, tapi lalu dia balik lagi. Mungkin ini juga sikap yang membuat kamu capek, lelah, kehilangan kesabaran gitu ya. Karena sama ini mungkin sudah coba untuk mengerti gitu ya. Tapi orang ini selalu keluar masuk ya di dalam hidup kamu gitu ya. Tapi nanti dia balik lagi gitu loh. Jadi kayak mungkin udah capek dengan pola yang berulang ya. Karena memang ada situasi di mana hubungan kalian banyak tantangan ya. Kalau surat di sini banyak tantangan, banyak rintangan. Salah satunya adalah dari energi inner self. Jadi mungkin memang secara psikologi atau secara pikiran atau masalah keteguhan hati, orang ini belum benar-benar kuat atau belum benar-benar teguh dengan keputusan hatinya ya. Jadi banyak hal yang harus diselesaikan dari dalam ya, teman-teman. Dan di sini ada juga yang LDR. Nah, yang LDR ini nggak semua orang itu bisa ya. Ada yang harus berjarak secara fisik ataupun secara perasaan, yang mana membuat situasi jadi tambah rumit ya. Nah, dan kalau yang Sora lihat ada beberapa, mungkin nggak semua, itu masih terlibat dengan masalah finansial atau masalah keuangan yang juga sulit ya. Satu, karena dia mungkin masih terlilit banyak hutang, atau dia di sini suka melakukan pinjaman, suka pinjol, suka berjudi kayak gitu ya. Atau memang situasi keuangannya ya memang sedang nggak menentu aja situasinya ya. Bisa jadi lebih baik atau justru bisa jadi lebih buruk ya. Situasi yang membuat segala sesuatu itu nggak pasti ya. Itu yang kalau Sora lihat menjadi masalah dalam hubungan ini. Lalu ada energi apa lagi yang memantau kamu dari kejauhan? Teman-teman, orang ini itu selalu punya energi bersemangat, energi tersupport ketika dia dekat sama kamu atau ketika ada kamu di dalam kehidupannya dia ya. Dan kamu selalu membawa energi optimisme di dalam kehidupan ya, teman-teman. Ada energi optimisme, energi apa? Dia merasa pertukaran energi sama kamu selalu membawa dia kepada energi yang lebih menyupport ya. Dia merasakan efek positif dari energi kamu di dalam kehidupan dia ya. Namun memang hubungan ini terlalu banyak intervensinya, terlalu banyak masalah dari luar ya. Tadi Sora udah bilang ya, ada masalah dari luar, ada faktor-faktor luar. Mungkin juga di sini ada yang harus terhubung sama keluarga atau kerjaan. Dan kenapa dia masih memantau kamu dari kejauhan? Orang ini sangat rindu, sangat kangen ya saat ini sama kamu ya. Ada energi kerinduan, ada energi kangen, butuh sama kamu. Kita lihat lebih jauh, siapa sih orang ini? Ciri-cirinya dari seseorang yang memang memantau kamu dari kejauhan. Teman-teman, orang ini sedang dalam energi memang banyak kesedihan, banyak kekecewaan ya. Karena mungkin sekali
Banyak hal tidak bisa berjalan seperti apa yang dia mau. Dan di sini ada energi merasa sangat kesepian. Lalu kamu juga berdiri dengan orang yang punya ambisi yang sangat besar. Jadi mungkin banget dia itu sedang dalam periode mengejar ambisinya. Seseorang yang punya keinginan yang sangat kuat. Dia mungkin harus banyak bergerak atau berperjalanan dalam pekerjaannya. Ya, orang yang berharap untuk membangun relationship yang harmonis ya. Seseorang yang dia itu mengutamakan keluarga juga ya. Dan kalau surat di sini adalah seseorang yang kalau ada masalah bisa saja dia cenderung menghindar, cenderung silent treatment, cenderung menjauhkan diri begitu saja gitu ya. Dia memang ada sisi silent treatment. Makanya Sora udah bilang kan, kamu selama ini mungkin udah sabar banget dia sering silent treatment atau pergi atau ngilang ketika ada masalah ya. Dan orang yang masih memang terikat dengan hal-hal yang belum kelar. Nah ini hubungan dengan yang tadi nih, gambling. Nampaknya ada hal-hal yang masih menjadi blocking dalam hubungan ini ya. Oke, yang belum dia bisa lepaskan. Misalnya kayak orang yang udah terbiasa hutang ya. Gali tutup lubang untuk hutang misalnya. Atau dia mencari pelarian ke hal-hal yang negatif gitu ya, itu banyak. Orang ini sangat rindu ya energi kesabaran kamu. Karena memang kamu yang selama ini mungkin sangat-sangat bersabar sama dia. Dan saat ini dia sedang moodnya benar-benar sedang sedih dan kecewa. Ya, grief, murung dan sedih. Sesuai dengan Five of Cups ya. Banyak kesedihan, banyak kemurungan ya. Karena mungkin banget hidup dia tidak ada warnanya. Hidup dia tidak ada semangatnya. Dan saat ini energi dia cuma bisa ikhlas teman-teman. Dia cuma bisa ikhlas dan pasrah dalam tanda kutip. Karena bisa saja dia memang merasa dia dalam situasi yang memang nggak bisa kemana-mana. Situasinya dalam situasi yang nggak kondusif. Banyak hal yang tidak berjalan ya. Di sini juga Sora melihat di tebaran tadi banyak sekali mungkin energi kegagalan. Dan saat ini dia mungkin sedang berfokus untuk menghealing dirinya sendiri. Ya, ada energi healing ya. Dia menyadari bahwa dia mungkin perlu diproses teman-teman. Ya, karena memang orang ini tuh, kamu tuh membawa energi trigger buat dia. Kamu tuh kayak bawa energi karmic relationship ya. Kamu datang membawa ke dalam kehidupan dia bawa banyak pembelajaran, ya, banyak pembelajaran, pajak kebijakan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, jadi dia tuh ngerasa kamu membuat dia tuh banyak sekali mungkin belajar ya. Kalau yang Sora lihat, energi apa lagi yang dia rasain? Teman-teman, dia ngerasa kamu tuh, dia nggak bisa lupain kamu seolah-olah dia tuh kayak di magic gitu ya. Walaupun Sora tidak yakin sih, yang nonton di sini itu banyak yang melakukan magic gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, dia merasa seperti mendapatkan pengaruh magic ya. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa move on dari kamu ya. Meskipun dia sudah mencoba lupain kamu, dia seperti energinya terkunci di kamu teman-teman ya. Padahal kalau Sora lihat di sini sebenarnya kamu tidak melakukan magic. Di sini banyak dari kalian yang memang secara spiritual energinya kuat. Jadi kamu tuh seperti sebenarnya penjaganya dia. Karena kamu tuh membawa energi pembelajaran secara spiritual. Ya. Karena kalau Sora lihat justru banyak dari mereka banyak dari mereka yang memanfaatkan orang lain dari segi finansial ya. Dan ini aku nggak pakai. Dan kamu tuh banyak mengingatkan dia bahwa hati-hati, orang tuh mau baik sama kamu tuh cuman kalau ada maunya aja gitu ya. Kayak gitu kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan saat ini dia sangat pingin banget untuk bisa berduaan aja sama kamu, beromantisme lagi sama kamu, energi kerinduannya gitu ya. Dan secara hati dia merasa dia sangat terikat sama kamu secara komitmen. Hatinya dia itu kayak tidak bisa lepas dari kamu. Karena memang di sini ada koneksi yang kuat secara perasaan. Perasaan dia ke kamu. Perasaan dia ke kamu. Aku sebenarnya nggak tahu loh gimana caranya aku hidup tanpa kamu. Jadi ini ada energi memang orang ini secara energi ketergantungan sama kamu ya. Aku tuh kabur dari kamu atau menghindari kamu karena dia tahu dia sangat-sangat berpotensi untuk menyakiti kamu secara perasaan.
dengan ketidaksiapan dia, dengan ketidakstabilannya dia, gitu ya. Aku tidak bisa melupakan kamu meskipun aku sudah mencobanya. Nah, makanya kan banyak yang menyangka kamu melakukan magic karena dia nggak bisa lupain kamu, ya. Energi di antara kita terasa sangat luar biasa. Padahal di sini jelas ya, langsung kejawab. Kenapa dia nggak bisa lupain kamu? Karena memang energi di antara kalian itu luar biasa. Jadi lihat deh, kartunya langsung ngejawab pertanyaan dia. Langsung kejawab di kartu berikutnya gitu ya. Itu kenapa dia tidak mudah melupakan kamu gitu ya. Itu juga teman-teman ya. Jadi jangan dikit-dikit disambungin sama magic ya. Bisa saja karena energinya terlocking dengan kuat. Aku tuh masih takut untuk berkomitmen ke kamu karena aku masih butuh kebebasan. Artinya orang ini memang menyadari mungkin sekali dia belum siap dengan yang namanya komitmen. Karena ada tanggung jawab, ada hal-hal yang harus ada ekspektasi di sana, dan dia ngerasa bahwa dia belum sesiap itu gitu ya. Aku pengen ngubungin kamu, tapi aku juga takut kalau aku hubungin kamu akan sangat mungkin menolak aku ya. Jadi dia kayak takut ditolak. Dia cuma berharap kamu bisa memaafkan dia. Ada energi dari seseorang yang berharap kamu mau maafin dia karena dia sadar dia telah membuat kamu kecewa. Tidak ada seseorang pun yang bisa menggantikan posisi kamu dan menggantikan perasaan yang aku rasakan ketika bersama kamu. Tapi memang aku memilih untuk saat ini sendirian dulu, ya. Jadi memang orang ini itu memilih untuk tetap memantau kamu dalam diam, tapi karena memang dia sedang butuh sendirian, teman-teman. Dia merasa bersalah, sudah memberikan kamu harapan palsu, janji palsu, ya, yang tidak bisa dia penuhi sampai saat ini. Dia masih hilang arah karena dia masih belum benar-benar tahu apa yang dia mau di dalam kehidupannya, di dalam masa depannya. Aku minta maaf, aku sudah berbohong sama kamu, ya. Jadi orang ini kenapa memilih untuk memantau kamu dari jauh? Ya karena dia banyak salah, ya teman-teman. Apa yang mungkin terjadi sama hubungan ini ke depannya? Teman-teman, secara energi dia ketergantungan sama kamu, codependency ya, jadi tidak mudah untuk lepas. Orang ini sangat rindu untuk bisa quality time sama kamu ya teman-teman ya. Karena memang secara hati dan batin orang ini sudah terikat sama kamu, ada kontrak di sini ya. Ada ikatan secara perasaan. Dia sangat ingin berkomunikasi sama kamu, ada energi communication ya. Karena dia tahu kamu sangat berarti teman-teman ya. Dia juga berharap kamu mau memaafkan dia. Karena memang masih ada perasaan romansa ya. Namun di sini juga ada satu energi keyakinan. Teman-teman, kalau surat di sini dia meyakini kalau memang ada takdir cinta di antara kalian, pada waktunya dia akan kembali ke kamu. Karena dari semua ini dia merasakan energi deja vu. Jadi energi dari past life ini sangat kuat. Terasa tidak asing hal yang terjadi sekarang tuh seperti sudah terulang kembali gitu ya. Jadi kalau yang Sora lihat, dia merasa ini bukanlah kali pertama kalian seperti ini. Jadi dia yakin banget gitu ya, bahwa pada akhirnya takdir cinta akan mempersatukan kalian kembali. Kalian akan terhubung lagi ya. Walaupun memang mungkin tidak sekarang ya teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat mungkin tidak sekarang. Orang ini sedang mempersiapkan dirinya. Tapi energi terhubung kembali ini sangat terasa kuat ya. Oke, tuh, no, it's not the right time. Memang tidak sekarang teman-teman. Karena sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi akan terkoneksi lagi nggak? Sora melihatnya. Kamu hanya perlu memberikan waktu tuh. Give it time. Everything is divine timing, let things flow. Jadi biarkan ini semua berproses dulu, biarkan dia juga berproses. Dia juga banyak rintangan dan halangan dari sisinya dia yang harus dia selesaikan, gitu ya. Setiap orang mempunyai tanggung jawab masing-masing dari dirinya. Sehingga pada waktunya akan terjadi koneksi lagi. Tuh. Teman-teman, koneksi akan terjadi kembali, tapi berikan waktu yang aku tidak tahu berapa lama. Oke, tapi yang pasti energi koneksi itu sangat kuat. Jadi dia akan terkoneksi lagi sama kamu. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, yang bisa kamu lakukan adalah manifestasikan yang terbaik untuk hubungan ini.
ya. Doakan, manifestasikan. Udah, itu aja yang bisa kamu lakukan bagian kamu, ya, karena ada hal-hal yang di luar kontrol kita gitu ya. Jadi ini bisa saja hanyalah sebuah perpisahan yang sifatnya sementara teman-teman, ya, tapi akan ada waktunya bisa balik lagi sama-sama gitu loh. Karena Sora yakini banyak yang menonton hari ini pun punya intuisi yang kuat untuk menjawab itu. Sebenarnya kalian sudah punya intuisi gitu ya. Ada banyak pertanda juga yang datang ke kamu. Dan mungkin video ini adalah menjadi sebuah pertanda juga untuk mengukuhkan atau memperkuat intuisi yang kamu dapatkan. Intinya seperti itu. Oke? Ya, jadi itu aja dari Sora. Jadi kadang-kadang kita harus butuh yang namanya memberikan waktu. Oke? Di under the deck-nya ada fire signs dari Aries, Leo, dan Sagittarius yang terkuat. Sora akan ambil beberapa charm tambahan. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Libra, Virgo, Libra lagi. Libra lagi. Wow, Libranya kuat amat. Scorpio dan Taurus. Dicek ya. Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap, ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot dengan mendetail, dengan dibuatkan video seperti ini, itu sangat cocok sekali untuk orang yang sibuk atau ada perbedaan waktu di antara kita. Atau memang kamu senang yang detail dan kamu juga mungkin orang yang butuh penjelasan untuk didengar berulang-ulang, kamu bisa pesan paket video YouTube. Jadi kamu bisa nontonin tuh. Jadi Sora akan bikinin seperti ini ya. Sora buka kartunya seperti ini, Sora bikinkan di video, tapi khusus untuk kamu orangnya, energinya ya. Dan aku itu punya analisa lain. Kalau namanya bayarnya spesial, otomatis dapat pelayanan spesial juga. Aku di sana akan analisa kecocokan juga kamu dengan orang yang kamu tanya ya, dan itu tidak mungkin Sora lakukan di YouTube ini, itu spesial. Dan teman-teman yang juga mungkin kepingin belajar tarot, silahkan ya. Sora tunggu kalau kamu berjodoh sama Sora. Aku kalau udah selesai belajar nggak dilepas, aku bimbing juga, hanya untuk yang serius ya teman-teman ya, yang serius mau belajar dan pastinya ada bayarannya ya. Hargailah setiap ilmu. Dan juga kalau nggak, kamu bisa belanja kartu yang lain di Sora Tarot juga. Atau baca Bazi buat tahu jalan hidup yang jelas. Kita lihat alfabetnya. B, U, A, V, N, Y, E, J, O, I, P, L, X, D, G, P, S, I. 1, 2, 3, layarnya ditekan. Oke, sudah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa ambil yang positifnya, buang yang negatif. Jangan lupa main ke channel kedua, Tim Sana Sora. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.